Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wa huwa syamsuddin wa ja'ala al-qamara wa huwa qamaruddin wa ja'ala ar-rijala wa huwa rijaluddin wa ja'ala syahra wa huwa syahruddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa pecinta santri Kanjeng Sunan dimanapun Anda berada, semoga saudara-saudaraku yang nonton video ini, semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatannya dipelihara oleh Allah, dan yang sedang sakit penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang masih jomblo segera mendapatkan pasangannya, insya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bima itu adanya di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Pulau Sumbawa ujung. Dan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bima sedang mendapatkan musibah yang besar, banjir bandang, sejumlah desa kerendam, 4-5 kecamatan kerendam oleh banjir banjir air tentunya. Diguyur hujan berhari-hari, di mana hujan itu turun di gunung, turun di sawah, turun di kampung, turun di kebun. Begitu hujan itu turun di gunung, turun di sawah, turun di kebun, turun di perkampungan. Dan yang hebatnya adalah hujan yang turun di gunung itu, mereka semuanya lari memasuki kali, sungai, dan akhirnya bendungan yang ada meluap. Nah, luapan bendungan inilah yang akan imbas kepada masyarakat sehingga terkena musibah banjir sejumlah sampai puluhan desa, para pemirsa sekalian. Masya Allah, orang Bima di mana-mana, yang di luar Bima merasakan musibah ini. Bahkan tidak hanya orang di luar Bima, orang yang bukan orang Bima sekalipun merasakan musibah ini. Presiden sudah mengucapkan belasungkawa, para menteri, para pejabat, bahwa bahkan kawan-kawan kita di luar Bima merasakan musibah ini karena mendapatkan informasi dari sosial media. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking empatinya, saking merasakan bagaimana perasaan orang-orang Bima, bahkan orang-orang Bima sendiri yang ada di Bima luar biasa, di hari yang sama pada saat itu terjadi musibah, berbondong-bondong mereka membantu saudara-saudaranya yang di luar daripada yang terkena musibah, yang terkena banjir. Datang, ada yang bawa nasi, ada yang bawa minuman, ada yang bawa air mineral, ada yang bawa selimut, sehingga saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir ini menyelamatkan dirinya. Habis sawah mereka, bawang 2 minggu lagi mau panen, gagal panen, busuk bawangnya. Padi yang tadinya mau panen, gagal panen. Jagung-jagung yang sebentar lagi mau panen, gagal panen. Bahkan terjadi puluhan ton jagung itu yang sedang dijemur di lapangan, kerendam air, tidak bisa diselamatkan. Kerugian yang luar biasa, para pemirsa sekalian. Sapi ada yang hanyut, rumah ada yang roboh, bahkan ada di antara orang yang meninggal yang sedang digubuknya di persawahannya, para pemirsa sekalian. Tapi subhanallah, saudara-saudaraku yang ada di Bima, banyak saudara-saudaramu di luar Bima yang sangat rindu kepada kalian, sayang kepada kalian, cinta kepada kalian, bahkan merasakan apa yang kalian rasakan. Dari bupatinya turun tangan, wakil bupatinya turun tangan,
Pejabat-pejabatnya turun tangan menghibur, mendatangi saudara-saudaraku yang terkena musibah banjir. Tapi lagi-lagi hanya memberikan makanan, hanya memberikan minuman, hanya membagi makanan yang bisa disantap pada saat itu. Lalu ada juga di antara mereka yang mencatat. Lalu ada di antara mereka yang mengagendakan kerusakannya ini itu kan akan ada jalan keluarnya. Bahkan 2 hari yang lalu datang Menteri Sosial memberikan sumbangannya bawa makanan dari Jakarta yang konon dalam beritanya disediakan 1,5 M. 1,5 M ini apakah hanya berupa makanan tok? Kami menyaksikan membagikan makanan, membagikan biskuit. Mohon maaf, mohon maaf. Alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di antara saudara-saudara kami yang empati kepada mereka, membagikan makanan, membagikan minuman sampai turun bupati dan wakil bupati sekalipun. Pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 membagikan makanan. Bukan hanya itu yang Anda lakukan, saudaraku, bukan. Wahai bupati, bukan hanya Anda membagi makanan, bukan hanya Anda membagi minuman, bukan hanya Anda membagi biskuit kepada mereka. Ada tugas Anda yang lebih berat, yang lebih daripada itu. Wahai Menteri Sosial, yang turun ke Bima membagikan makanan, membagikan biskuit, bukan hanya itu yang mereka butuhkan. Bukan hanya itu. Tentaranya, polisinya turun tangan bukan hanya menghibur, bukan. Tapi bagaimana mereka dibangunkan jiwanya, lalu diganti kerugian yang mereka dapatkan selama musibah ini. Maka saya pesan kepada siapa? Pertama, kepada Bupati Bima. Tugas Anda berat. Kalau banjir ini terjadi karena adanya pembabatan hutan liar, hutan dibabat habis, maka tugas Anda adalah ke depannya jangan sampai ada di antara warga yang membabat luar, dari pejabatnya, dari orang kayanya, dari pengusahanya, jangan sampai hutan dibabat, hutan dingoho. Hanya menanamkan jagung tapi musibahnya besar yang mereka rasakan. Maka Anda punya tanggung jawab. Anda harus membuatkan perundang-undang, dan undang-undang itu ditegaskan, dilakukan semaksimal mungkin bagaimana warganya tidak membabat hutan. Sekarang kalau warganya punya alasan, kami mau makan apa kalau nggak ngoho? Ada kalimat ngaha aina ngoho. Kalau nggak ngoho mau ngaha apa, kata sebagian orang. Artinya harus ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah Bima, wabil khusus bupatinya. Kalau sekarang ada warganya yang tidak bisa nanam padi, nanam jagung, maka harus dibikinkan persawahan. Itu solusinya. Alokasikan sawah, dibuatkan sawah, alokasikan masyarakat untuk menggarap sawah, kebun, supaya tidak menggarap hutan yang liar itu. Lalu pada akhirnya akan terjadi longsor di mana-mana. Kalau tidak bisa melakukannya, mundurlah dari bupati. Buat apa? Nah, sekarang kalau sudah terjadi, Anda lakukan adalah pertama, Anda harus mendatangi semua warga, bangkitkan jiwanya, lalu Anda menggantikan kerugian masyarakat, minimal benihnya untuk menanamkan yang berikutnya. Kenapa? Karena benih bawang sudah pada kerendam, benih jagung pada kerendam. Maka muncul pemerintah yang mengayomi mereka untuk menggantikan benihnya. Jagung dikasihkan kepada mereka, bawang kasihkan benihnya. Supaya apa? Usaha mereka bangkit kembali. Demikian juga usulan saya kepada Kemensos. Mensos yang turun ke Bima kemarin, jangan hanya bawa biskuit dong. Kami syukur, kami berterima kasih Anda datang, Anda bagi makanan, Anda bagi biskuit. Hanya itu, bukan hanya itu. Bisa Anda lakukan adalah apa? Sarana-sarana masyarakat yang roboh bangun secara gratis. Apalagi rumah-rumah warga yang roboh bangun secara gratis. Bukan karena itu ada aturannya, karena ini musibah. Bangun rumah-rumah mereka. Infrastruktur bagi kementerian yang terkait masalah ini, segera bangun jembatan yang roboh. Jangan lama, segera bangun jembatan yang roboh.
infrastrukturnya dibangunkan kembali. Lalu saya pesan kepada Menteri Pertaniannya, ente pulanglah ke Bima, lihatlah Bima, datangin Bima, lihat Bima bagaimana pertaniannya, bantu mereka supaya apa? Pertanian orang-orang Bima ini jelas tempatnya, ada lahannya dan ada yang ditanamnya dan ada hasilnya. Jangan sampai gunung ditanamin jagung. Gunung itu bukan jagung tempatnya, tapi pohon yang rindang, pohon yang tinggi untuk mengikat tanah-tanah di sekitarnya, untuk memberikan satu wadah kesejukan di sekitarnya. Anda harus bertindak tegas terhadap para pengusaha yang membabat liar hutan ini, para pemirsa sekalian. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusaknya alam ini, rusaknya laut ini, rusaknya kampung, rusaknya masyarakat, rusaknya gunung karena ulah daripada manusia-manusia yang zalim. Terjadi musibah di sana sini itu ulah manusia. Ulah manusia. Kerusakan, banjir, longsor, ulah manusia. Maka biarkan hutan itu ada pohon yang hidup di sekitarnya. Maka tugas kita kelanjutannya adalah untuk menanam pohon-pohon yang rindang supaya tidak terjadi lagi musibah dan banjir ini, sebab akan merugikan orang, merugikan usaha orang, dan merugikan daripada bisnis orang. Ayo ambil hikmahnya, wahai bupati, ambil hikmahnya, wahai wali kota, ambil hikmahnya, wahai anggota legislatif, ambil hikmahnya, wahai polisi, ambil hikmahnya, wahai tentara, ambil hikmahnya, wahai presiden, ambil hikmahnya, wahai menteri pendidikan, wahai menteri sosial, ambil hikmahnya, wahai menteri pertanian, ambil hikmahnya, wahai menteri perut, ambil hikmahnya. Semua belajar daripada kejadian ini sehingga kedepannya Bima tidak terjadi seperti ini lagi, dan Bimanya aman. Bimanya akan memberikan satu kontribusi pertanian buat Indonesia tercinta ini. Bukankah Bima dikenal bawangnya sampai dari Sabang sampai Merauke? Kalau begini adanya, bagaimana mungkin? Nah, oleh karenanya PR kita banyak. Ayo warga, pelihara kampung kita. Ayo masyarakat, aina ngohon cau, aina rakoif wahaju esedorore, aina rangguda fuhaj, aina rangguda jago esedoro, ngguda di ngaro mawara, ngguda di awa-awa kenggena, aina to laut esega, mengakibatkan nanti main musibah menae wali. Akeke peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, akeke ompoten tadir tedin dai temaiha, kalau ngohon cau-cau se kiha sedoro suatu saat nanti namai bere mai pincina akhirnya Bima ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi, naudzubillah summa naudzubillah. Semoga saudara-saudaraku yang ada di Bima sana semua kerugiannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, dan semoga kerugian-kerugiannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Yang sakit semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus bupati, semangat terus wakil bupati, para pejabat legislatifnya, para menteri sampai presiden, semangat. Bima bagian daripada Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.